Halo, kita lanjutkan penjelasan materi. Ini ada beberapa materi yang saya sampaikan melalui WhatsApp, melalui Zoom, karena tidak cukup waktunya kalau kita bahas di kelas, gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah materi-materi yang juga sudah tersisipkan ketika menjelaskan beberapa skill, baik itu di uh, structure ataupun di written expression ya. Nah, kita sekarang fokus gitu. Ini adalah fokus pada kelompok kata gitu ya. Kan nanti di kelas sudah kita belajar noun, kita sekarang belajar adjective dan adverb. Kalau pronoun juga sudah ya. Tapi jadi ini adalah masalah-masalah yang bisa muncul dalam uh, TOEFL test berhubungan dengan kelompok kata gitu ya. Jadi yang sebenarnya kita juga sudah bahas gitu secara urutan, runtutan dan lain-lain. Tetapi ini kita fokuskan kalau eh, barangkali gitu ya kita masih luput terhadap ketik atau penggunaan atau penempatan kelompok kata tersebut dalam sebuah kalimat gitu. Ini yang kita bahas adalah adjective dan adverb ya. Adjective adalah kata sifat, adverbs adalah kata keterangan. Many different problems with adjectives and adverbs are possible in written expression, question, or TOEFL test. To identify this problem, you must first be able to recognize adjectives and adverbs. Karena ini hanya munculnya kan sebenarnya di structure juga ada ya. Tapi kalau dalam written expression yang dimana dalam satu soal terdapat empat bagian yang digarisbawahi dalam satu kalimat gitu ya. Nah, kita fokus pada garis yang pada bagian yang digarisbawahi dan kemudian kita fokus pada apakah gitu ya urutan atau jenis kata yang dalam atau yang digarisbawahi tersebut sudah sesuai dengan fungsinya dalam kalimat tersebut gitu. Jadi kita bisa lebih fokus gitu. Ketika baca soalnya, baca kalimatnya secara full, belum ketahuan mana yang salah, lalu kita fokus pada masing-masing bagian yang digarisbawahi. Sudah sesuai belum posisi dan fungsinya? Gitu. Often, adverbs are formed by adding "li" to adjectives. And these "li" adverbs are very easily to recognize. Very easy to recognize. Nah, jadi ini adverbs itu banyak yang muncul dalam bentuk kata yang berakhiran "li", namanya adverbs of manner ya, cara sesuatu dilakukan sehingga dia cenderung lebih mudah untuk dilihat gitu ya, untuk diobservasi, untuk diidentifikasi. Akhirannya li dia adalah adverbs gitu ya. Jadi perubahan dari adjektif ke adverbnya cukup tambahkan kata sifat diakhiri li gitu ya. Jadi recent jadi recently, public jadi publicly, evident jadi evidently gitu ya. Itu cukup mudah lah untuk kita lihat. Tapi ada juga yang tidak gitu ya. However, many adverbs in English that do not end in li. Jadi ada juga adverb yang akhirnya itu tidak li. These adverbs can be recognized from their meaning. Nah, ini mau tidak mau kita harus menebak maknanya, menebak kelompok katanya itu dari makna. They can describe when something happens. Artinya, kata-kata tersebut ketika kita pahami maknanya, maka dia akan menjelaskan sesuatu. Contohnya misalkan when something is happen. Kapan sesuatu itu terjadi. Contohnya, contoh adverbnya adalah often, soon, atau later. Atau bagaimana sesuatu itu terjadi. Contohnya seperti fast, hard, atau well, atau di mana sesuatu terjadi. Ini bukan nama tempat ya, tapi lebih ke kata here di sini, there di sana, ataupun nowhere, tidak di mana-mana, tidak dimanapun. Nah, ini adalah adverb juga gitu, walaupun tidak berakhiran li. Ada adverb yang menunjukkan kapan, bagaimana, dan di mana terjadinya sesuatu. There are three skills involving adjectives and adverbs that will help you in written question on the TOEFL test. Ada tiga kemampuan yang harus kita pahami untuk mendapatkan skor yang tinggi dalam menjawab pertanyaan yang di dalamnya terdapat adjektif dengan kata kerja. Adverbs and adjectives. Yang pertama adalah kemampuan untuk knowing when to use adjective and adverbs. Mengetahui kapan harus menggunakan adjektif dan adverbs. Entah itu salah satunya atau dua-duanya gitu ya.
karena mereka juga bisa digunakan berrendengan gitu. Kemampuan yang kedua adalah using adjectives rather than adverbs after linking verbs. Penggunaan adjektif daripada penggunaan kata sifat ya, daripada penggunaan adverb atau kata keterangan setelah kata kerja penghubung. Kata kerja penghubung seperti make, seem, appear, dan sebagainya. Ini sudah kita bahas juga. Kemudian yang ketiga, positioning adjectives and adverb correctly. Jadi penempatannya ketika dia berurutan, maka apakah adverb dulu atau adverb dulu atau adjective dulu. Gitu. Itu yang harus kita pahami. Kita lanjut ke skill yang pertama, basic adjectives and adverbs correctly. Jadi ini penggunaan kata sifat dan kata keterangan dasar secara benar gitu ya. Sometimes in written expression question on the TOEFL test, adjectives are used in place of verbs. Jadi untuk mengecoh gitu ya, kata sifat ditaruh di tempat yang seharusnya dia diisi oleh kata keterangan. Or adverbs are used in place of adjectives. Ataupun sebaliknya. Kata keterangan ditaruhnya di tempat kata sifat. Gitu. Adjectives and adverbs have very different uses. Padahal adjective dan adverb itu memiliki penggunaan yang berbeda. Sehingga ketika dia salah penempatan, maka akan salah maknanya, strukturnya. Adjectives can only have one job. They describe nouns and pronouns. Or pronouns. Jadi kata sifat itu fungsinya hanya satu. Menjelaskan kata, benda, ataupun kata ganti. Contohnya, she is a beautiful woman. Di sini adjektifnya adalah kata beautiful. Dia menjelaskan kata setelahnya, yaitu woman. Jadi, dalam ini nanti disebutnya noun phrase ya. A beautiful noun disebut noun phrase. Kata kepala katanya adalah kata benda woman. Kata benda woman dijelaskan oleh kata beautiful. Perempuan mana? Perempuan yang cantik. Kemudian ada artikel e, menunjukkan jumlah. Ini artikel ya, bukan adverb ataupun bukan adjektif. Dia nanti menunjukkan jumlah. Berapa banyak si perempuan cantiknya? Oh, hanya satu. Berbeda dari misalkan she is beautiful. Yang dijelaskan di sini kan setelah beautiful tidak ada kata benda. Maka yang dijelaskan adalah depannya. Di depan kata kerja is, di sini ada subjek she. Maka beautiful ini menjelaskan kata she. Nah, di sini yang dimaksud dengan linking verb tadi. Jadi setelah linking verb ini, itu digunakannya adalah di sini pakainya adjektif. Bukan adverb. Kan ini salah satu linking verb ya. Verb be, ataupun make, appear, seem, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari linking verb. Ketika setelah kata sifatnya tidak ada apa-apa lagi gitu ya, tidak ada kata benda terutamanya, berarti dia tidak menjelaskan yang setelahnya, tetapi menjelaskan kata benda di depannya atau subjek di depannya. Di sini ada kata ganti she. Gitu. Kita lihat contoh lainnya. She sings beautifully. Di sini ada verb sings. Kemudian ada adverb beautifully. Adverb of manner ini menjelaskan verb sings karena sings di sini bukan linking verb seperti is dan juga di belakangnya gitu ya. Maka kata beautifully ini tidak menjelaskan she karena di sininya bukan linking verb, maka dia adalah adverb yang menjelaskan verb di sini. Seperti namanya ya, adverb menjelaskan verb. Pronoun menggantikan noun gitu. Lihat contoh kedua. She is a beautifully dressed woman. Nah, di sini beautifully di belakangnya ada deretan. Ada beautifully, ada women. Berarti kata beautifully ini tidak ke depan. Walaupun di sini ada is. Bisa jadi patokan juga gitu ya antara linking verb dengan adverbnya itu tidak boleh ada artikel seperti ini. Jadi ini adalah kata sifat kan tidak bisa diawali artikel. Yang bisa diawali artikel hanya noun ataupun noun phrase. Tuh. Nah, berarti beautifully di sini menjelaskan setelahnya. Dressed. Dressed, ini kata sifat menjelaskan women. Jadi dressnya dari kata kerja ya, memakaikan, mendandani gitu. Kemudian ditambahkan ed menjadi past participle, maka dressed di sini menjadi adjektif untuk kata woman. Jadi perempuan yang mana? Yang dress
Yang berdandan, berdandannya seperti apa? Dengan cantik, beautifully. Gitu. Jadi ini juga sudah pernah saya jelaskan konsep menerangkan dan diterangkan gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, ini kan noun phrase sederet ini dia dibalik. Kepala katanya ada di belakang gitu. Berbeda dari bahasa Indonesia yang kepala katanya ketika frase itu ada di depan. Contoh ketiga, she is a truly beautifully dressed woman. Nah, di sini ada dua adverb, truly dan beautifully. Masih sama aturannya. Perempuan yang mana? Yang dress. Dress bagaimana? Beautifully. Betulan beautifully dressed woman. Iya, truly. Jadi merunutnya ke depan, ke depan, ke depan. Kita lihat contoh lainnya. Ini yang salah ya. There were seated at a largely table. Di sini ada at a largely table. Table-nya adalah kata benda. Di depan kata largely ada e, berarti ini adalah noun phrase. Ketika noun phrase-nya belum ada kata benda, kata sifat, sorry. Kalau belum ada kata benda nggak bisa jadi phrase ya. Tapi ketika phrase belum ada kata sifat, maka harus ada kata sifat dulu. Seperti di sini, contoh sebelumnya ada kata dressed. Tetapi kalau sudah ada, baru boleh pakai adverb gitu. Maka ketika belum ada adverbnya, sorry, ketika belum ada adjektifnya, maka harus ada adjektif dulu. Tidak bisa langsung adverb seperti ini. Ini kan li, ya, berarti adverb. Padahal di sini belum ada adjektif. Berarti tidak bisa. Maka ini harus kita ganti. Li-nya kita hilangkan. Jadi at a large table. Kita lihat nomor contoh kedua. The child talk quick to her mother. Nah, di sini kata quick itu menjelaskan kata talk. Karena setelah quick tidak ada adjektif. Tidak kalau quicknya adjektif dia harus ada noun. Padahal di sini tidak ada. Berarti quick di sini bukan adjektif. Sorry, bukan adverb, bukan adjektif gitu. Tidak perlu adjektif. Maka dia adalah menjelaskan di depannya talk. Maka kata quick ini harus diganti quickly. Karena butuhnya adverb bukan adjektif. Karena dia menjelaskan verb. Maka quick di sini adjektif masih salah. Kita lihat contoh berikutnya. We read an extreme long story. Nah, di sini ada an extreme long story. Kalau ada artikel bla 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 berarti maka harus ada noun phrase-nya. Jadi harus ada kata bendanya. Kalau ada artikel itu harus ada kata bendanya. Extreme bukan. Long juga bukan. Kata bendanya adalah story gitu. Maka di sini kata benda story cerita yang mana? Yang panjang. Panjangnya seperti apa? Sangat. Berarti harusnya di sini karena sudah ada adjektif, maka butuhnya adverb. Kalau extreme itu masih adjektif, maka harus ditambahkan li agar dia jadi adverb. Gitu. Kita lanjutkan. Ih, kecil sekali. Kita zoom. Jadi rumusnya yang harus kita pahami adalah, jadi pertama kita harus bisa mengidentifikasi ya jenis-jenis kata. Makanya itu saya berikan di awal. Si jenis kata ini kita harus tahu menempatkannya, penggunaannya. Penggunaan kata sifat itu untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti. Sedangkan adverb dia bisa menjelaskan verbs, adjective ataupun other adverbs. Seperti tadi, apa tadi? Truly, beautifully. Adverb beautifully dijelaskan oleh adverb truly. Kita lihat exercise 46. Ini nomor 1 ada the mother was pleasant surprised when her brother came to visit. Di sini ada kata surprised, kata sifat ya. Jadi dari kata surprise ditambahkan ed. Kemudian surprise-nya kata benda ya. Sorry, kata kerja ditambahkan ed jadi kata sifat. Nah, maka depannya itu harusnya kata, karena kan surprise ini menjelaskan kata benda the mother. Kata surprise itu bisa dijelaskan oleh yang lain, yaitu adjektif. Kata
Adjektifnya dari kata pleasant itu harusnya pleasantly. Kalimatnya frasenya menjadi pleasantly surprised. Itu namanya adjective, adject, sorry, adjective phrase. Saya lupa namanya. Kalau itu adverbial phrase. Ini adjective phrase berarti. Pleasantly surprised itu adjective phrase. Kepala katanya adalah surprise. Nomor dua, the salespeople frequently visit the East Coast for trade show. Ini juga sudah betul. Karena kata bendanya itu sudah ada salespeople di depannya, maka dia subjek. Kemudian ada kata kerja visit. Maka ini itu sudah betul kalimatnya. Karena kata frequently di sini menjelaskan kata visit. Nomor tiga, he was driving an extremely expensive car. An expensively sports car. Di sini, an dan car adalah batas frasenya. Di antara kedua ini, itu tidak ada adjektif ya. Berarti ini adalah adjektif ya jenis tapinya. Tapi jenis di sini tidak bisa jadi sports car-nya. Ini jadi satu frase sendiri, sports car. Mobil balap gitu ya. Kemudian belum ada adjektifnya, maka ini harus jadi adjektif dulu sebelum jadi verb. Maka di sini harusnya an expensive sports car karena di sini sports car-nya jadi satu kesatuan. Maka di sini belum ada adjektif. Gitu. Jadi nomor tiga kalimatnya masih salah. Cara memperbaikinya kita hilangkan li ini. Nomor empat, there is a special program on television this evening. Di sini kalimatnya there is. Subjeknya there, verbnya is. Kemudian ada a program, special program. Programnya adalah kata benda, e-nya adalah artikel, specialnya sudah betul adjektif. Karena dia menerangkan kata benda di belakangnya, yaitu program. Jadi adjektif selalu berada di depan subjeknya. Adjektif selalu berada di depan kata bendanya. Nomor 5, she was chosen for the leading part because she sings so well. She was chosen. Ini pasif ya udah betul. For the leading part di sini kata kerjanya, for the leading part ini adalah object of preposition gitu ya. Dengan kata bendanya part, artikel the, leadingnya ini sudah betul. Dari kata kerja lead ditambahkan ing maka dia jadi adjective. The leading part. Kemudian di sini because she sings so well. Well di sini juga adalah adverb of manner, menjelaskan kata kerja sing. Berarti ini sudah betul. Nomor 6. The car was not complete ready at 3. Di sini ada linking verb was. Diawali subjek the car. Nggak masalah. Kemudian ada adjective ready. Kemudian ada adjective complete. Ini tidak bisa karena adjective bisa dijelaskannya oleh adverb. Adjektif tidak bisa menjelaskan adjektif lain. Adjektif hanya bisa menjelaskan kata benda atau kata ganti. Maka kalimat ini masih salah. Cara membenarkannya kata complete kita tambahkan li di belakangnya. Nomor 7. It was difficult to believe that what we read in the newspaper was a truly story. Di sini ada a truly story. E-nya adalah artikel, kata bendanya story, harusnya truly tidak bisa truly. Truly adalah adverb, tidak bisa langsung adverb. Harus adjektif dulu, baru nanti ada truly boleh menerangkan adjektifnya. Maka kata true di sini harus kita ganti truly kita ganti dengan true agar bisa jadi kalimat yang tepat. Nomor 8. Points will be subtracted for each incorrect answered question. Di sini ada kata points will be subtracted. Ini kalimatnya pasif, nggak ada masalah. Kemudian ada each incorrect answered question. Each-nya adalah artikel yang menunjukkan ada satu. Question-nya nggak ada S, maka sudah betul. Di depannya ada incorrect dan answered. Answer itu dari verb ditambahkan ed, jadi answered, jadi adjective di sini.
Maka depannya nggak bisa adjektif lagi. Incorrect adalah adjektif. Maka untuk membenarkan kalimat ini, kita tambahkan li di depannya menjadi incorrectly. Kita lanjut nomor 9. The production manager quietly requested a completely report on the terribly incident. Di sini ada kata quietly requested. The manager, the production manager quietly requested. Di sini ada adverb quietly karena belakangnya li lebih mudah untuk kita eh, identifikasi. Kemudian ada kata menerangkan kata kerja requested. Kemudian ada frase a completely report. Ini masih salah karena report e-nya adalah artikel, reportnya kata benda, maka harusnya diterangkan oleh adjective. Harusnya kalimat ini completely, li-nya kita hilangkan, jadi complete saja. Kemudian ada the terribly incident. Nah, di sini juga ada akhiran li nih. The-nya adalah artikel, incident-nya noun, terribly-nya kita hilangkan li-nya menjadi terrible. Of the terrible incident. Karena kalimat ini belum ada adjektifnya, maka kita dahulukan adjektif. Jadi kalau ada urutan artikel, bla 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 bla, kata benda, maka harus kita komposisi utamanya adalah adjektif dulu. Setelah ada adjektif baru boleh ada adverb. Boleh ada adverb lagi gitu. Jadi kalau belum ada adjektif nggak bisa ada adverb. Nomor 10. The children finished their homework quickly so that they could watch television. Di sini ada kata quickly, ya, ada li-nya menerangkan kata finish, kata kerja. Sudah betul. Menunjukkan cara menyelesaikan si pekerjaan rumahnya. Kita lanjut ke nomor 47. Ini adalah linking verbs. Linking verbs adalah kata-kata yang bisa langsung diikuti adjektif. Tidak perlu to be. Generally, an adverb rather than an adjective will come directly after a verb because the adverb is describing the verb. Jadi kalau ada kata kerja, subjek kata kerja, setelahnya itu bisa adjektif. Karena apa? Kata kerja dijelaskan oleh kata kerja dijelaskan oleh adverb. Jadi adverb menerangkan kata kerja. Kalau ada subjek kata kerja, boleh ada adverb. Kalau adjektif harus ada linking verb dulu atau dalam frase yang seperti tadi. Seperti ini. Incorrect, each incorrectly answered question. Ada adverbnya, answered. Adjective ketukar dulu. Adverbnya incorrectly, adjektifnya answered. Jadi kalau dalam kalimat itu harus ada dulu nounnya, verbinya, baru bisa ada adjektif. Kalau tidak ada, tidak bisa. Gitu. Seperti ini. She spoke nicely. She-nya adalah adjektif. Sorry, she-nya adalah subjek. Kemudian ada kata spoke. Maka belakangnya harus adverb karena nanti adverbnya menjelaskan spoke. Kalau spoke-nya diganti linking verb, baru bisa adverb karena dia nanti menerangkan kata she. Bukan menerangkan kata kerja. Kita lanjut. However, you must be very careful if the verb is a linking verb. A linking verb is followed by an adjective rather than a verb. An adverb, sorry, rather than an adverb. Contohnya, she looks nice. Kalau tadi kan she spoke nicely. Spoke bukan linking verbs. Maka setelah verbnya diikuti adjective. She looks nice. Dia terlihat cantik. You should be sure to use an adjective rather than an adverb after a linking verb. Be careful, however, because the adjective that goes with the linking verb does not always directly follow the linking verb. Jadi bisa disisipi dulu oleh adverb karena kan adverb bisa menjelaskan adjektif. Subjek yang kata kerjanya linking verb bisa diikuti adjektif, nanti adjektifnya bisa dijelaskan oleh adverb. Bisa disisipi di tengahnya. Gitu. Jadi kita ketika mengidentifikasi itu tidak selalu berurutan. Tidak selalu subjek verb berurutan kan. Bisa disisipi dan yang lain-lain. Seperti klausa, frase, dan sebagainya. Maka di sini, he seems unusually nice. Nice-nya adalah adjektif ya. Kemudian usually-nya adalah adverb. Nice-nya menjelaskan he.
Siapa yang nice? He. Nice-nya seperti apa? Unusually. The following chart lists commonly used linking verb and outlines the different uses of adjective and adverb after regular verb and linking verb. Jadi regular verb itu kata-kata yang tidak bisa langsung diikuti adjective, harus ada to be. To be sendiri adalah salah satu contoh dari linking verb. Contohnya, kalau yang pakai regular verb itu diawali subjek, kemudian kata kerjanya, baru kata kerja. Kata keterangan adverb. Jadi kalau kata kerjanya bukan linking verb, maka dia harus adverb. Tapi kalau kata kerjanya linking verb yang mengikuti subjek, berarti setelah linking verb tersebut diisi adjective, bukan adverb. Atau bisa juga subjek diikuti linking verb, diikuti adverb, diikuti adjective. Tapi walaupun urutannya tidak langsung seperti ini, tidak berurutan, tapi harus kita pahami bahwa adjective yang setelah adverb itu menjelaskan subjek. Adverb yang ada di depan adjective menerangkan adjective tersebut. Karena di tengahnya linking verb, memungkinkan untuk dilakukan itu. Contoh linking verb yang lain adalah appear, kata be, become, feel, look, prove, seem, smell, taste. Jadi kalau verb misalkan prove wrong, prove right, right wrongnya adjective di situ, verb-nya kata kerja. Kita lanjut nomor exercise 47. Di sini nomor pertama adalah the parent seems angrily because the child's report card. Di sini kata kerjanya adalah seem, ya, linking verb. Maka angrily-nya itu menjelaskan subjek the parents. Maka tidak bisa angrily karena di sini linking verb harusnya diikuti adjective menjadi angry. The parents seems angry. Siapa yang angry? The parents. Jadi kata angry menjelaskan kata the parents. Nomor 2, the speaker talk knowingly about prehistoric fossils. Di situ ada preposition about, kemudian ada frase prehistoric fossils. Kata prehistoric itu adalah adjective yang menjelaskan kata benda setelahnya, yaitu fossils. Sebelumnya ada kata knowingly, berarti ini adalah adverb, menjelaskan kata kerja. Kata kerjanya talk, regular verb. Maka ini bisa. Sudah betul kalimat nomor 2. Nomor 3, after she drank the lemonade, the cake tasted too sweetly to her. Di sini ada kata berakhiran li, yaitu too sweetly. Tapi diawalinya to. Berarti, to dan tasted. Tasted adalah salah satu linking verb. Maka harusnya bukan sweetly, tapi sweet. The cake tasted sweetly, too sweetly to her. Kita lanjut. Nomor 4. Throughout dinner, we were bored because he spoke incessantly. Di sini ada verb were, diikuti adjective bored, dari kata bore diikuti d menjadi past participle, maka posisinya di sini sebagai adjective. Kemudian ada verb spoke dengan adverb incessantly. Ini sudah betul ya kalimat nomor 4. Nomor 5. Sam felt terribly depressed after the accident. Di sini ada subjek Sam, kata kerja felt. Felt adalah linking verb, maka bisa diikuti adjektif yaitu kata depressed. Kata depressed dijelaskan oleh kata terribly. Nomor 6. The neighbor appeared calm in spite of the fact that his house was on fire. Nomor 5 tadi membenarkannya dirubah jadi sudah betul nomor 5. Nomor 6, subjeknya the neighbor, kata kerjanya appear, linking verb, berarti bisa diikuti adjektif. Di sini calm sudah betul. Kemudian ada linking verb was, ini on fire, ini adalah preposition ya. Ini juga sudah betul. Jadi adjektif itu kan sama seperti di sini on fire, his house was on fire. Sebenarnya on fire itu kalau depannya on kan cenderung dia adalah nama tempat ya, adverb of place. Tapi di sini on fire-nya kan fire-nya bukan nama tempat, maka fire di situ merupakan kata pelengkap untuk verb was. Bukan pelengkap ya, pemberi keterangan. Nomor 7, he looked quiet and happily
at the thought of leaving his job. Look quiet unhappily. Di sini ada look linking verb, maka diikuti harusnya di sini unhappy dulu ya, verb dulu, sorry, adjective dulu, baru diikuti adverb quiet. Tuh, berarti di sini ingat selalu mendahulukan kalau kata kerjanya linking verb, kalau dianya noun phrase, selalu dahulukan adjektif daripada adverb. Jadi ada adjektifnya dulu, baru boleh kita menambahkan adverb. Kalau belum ada adjektif, harus ada adjektif dulu. Kecuali dia subject verb diikuti regular verb. Harus adverb. Karena menerangkannya adalah kata kerjanya, uh, bukan adjektif, bukan subjeknya. Di sini kemudian jadi nomor 7 masih salah. Cara membenarkannya adalah li-nya kita hilangkan di dalam kata unhappily. Jadi menjadi he looked quite unhappy. Nomor 8, Martha jumped a quick when she heard the gunshot. Marla jump up quick. Di sini ada kata kerja jumped, regular verb. Kalau up ini adalah preposition ya, nggak masalah. Menjadi collocation ini. Kemudian ada quick. Harusnya adalah quickly. Kalau yang nggak pakai li itu ada fast, nggak fastly. Good jadi well, misalkan. Nggak goodly. Gitu. Nomor 9, jadi nomor 8 masih salah. Cara membenarkannya, kita rubah kata quick menjadi quickly. Nomor 9, even though we were not really hungry, the food smelled delicious. Even though we were not really hungry. Di sini ada subjek we, kata kerja were, adjektif hungry. Sudah oke. Ada subjek food, smelled itu adalah linking verb, diikuti adjective delicious. Sudah betul kalimat nomor 9. The history course that I took last semester proved more difficultly than I had expected. Di sini ada kata kerja proved. Maka harusnya setelahnya adalah difficult. Prove more difficult. Jadi tidak perlu adverb di sini karena diawali oleh linking verb, maka linking verbnya harus diikuti adjective bukan adverb. Karena di situ belum ada adjective, maka nggak bisa langsung ada adverb. Kita lanjut ke skills 48, positions, adjectives, and adverb correctly. Jadi ini cara penempatannya. Adjectives and adverbs can appear in correct position in written expressions question. Jadi kata sifat dan kata keterangan bisa muncul dalam posisi yang salah gitu ya dalam pertanyaan nomor 16 sampai 40. There are two common errors in this type that you should be aware of. Ada dua jenis kesalahan utama. Yang pertama, the position of adjectives with the noun they describe. Yang pertama adalah posisi dari kata kerja dengan kata benda yang dia jelaskan. Harusnya kan kata sifat dulu baru kata bendanya. Jadi adjective kemudian baru noun. Yang kedua, the position of adverbs with object. Yang kedua adalah posisi dari kata keterangan dengan objeknya. Nah, ini biasanya seperti apa gitu ya. Jadi biasanya dalam soal written expression itu yang di garis bawahi 2 itu biasanya yang salah adalah urutannya. Jadi seperti contohnya yang ini. He has taken recently an English course. Nah, kalau ada dua di garis bawahnya dua kata seperti ini, itu bisa jadi adalah urutannya yang salah gitu. Atau salah satunya yang salah. Gitu. Jadi kita harus perhatikan. Kebanyakan sih nanti urutannya yang salah. Nanti kita uh, lanjutkan. Kita lihat contohnya. Kita bahas dulu ini instructionnya. In English, it is correct to place a one word adjective in front of the noun it describes. Dalam bahasa Inggris, betul gitu ya untuk meletakkan kata sifat yang terdiri dari satu kata di depan kata benda yang dijelaskannya. On the TOEFL test, however, dalam tes TOEFL, tetapi an incorrect sentence might have an adjective after the noun it describes. Dalam kalimat yang salah, bisa jadi ditemukan kata sifat setelah kata benda yang dijelaskannya. Jadi urutannya kebalik. Contohnya,
The information important is on the first page. Informasi penting kan. Nah, itu dalam bahasa Indonesia betul, informasi penting. Tapi dalam bahasa Inggris kan dibalik ya konsepnya. Harus adjektif dulu baru kata benda. Maka di sini harusnya kalimatnya berbunyi the important information. Baru diikuti kata kerja is di sini. Kita lihat contoh lainnya. A second problem you should be aware of is the position of adverbs with objects of verbs. Masalah berikutnya adalah yang harus kita perhatikan atau hati-hati adalah posisi dari adverbs dengan objek yang dijelaskannya. Ketika satu kata kerja memiliki objek, maka kata keterangan yang menjelaskan kata kerja tersebut tidak boleh muncul atau diletakkan antara subjek dengan antara subjek. Tidak boleh. Jadi kata keterangan ketika satu kata kerja memiliki satu objek, maka kata keterangan yang menjelaskan kata kerjanya tidak boleh diletakkan di antara kata kerja dan objeknya. Contohnya, he has taken recently an English course. Kata kerja has taken menjelaskan kata benda atau noun phrase atau objek dari an English course. Maka kata keterangan atau adverb recently tidak bisa ditaruh di sini. Ditaruhnya di mana? Antara di depan subjeknya, jadi kalimat yang ini, atau setelah subjek di sisi P. Jadi kalau kata kerjanya ada dua, ini kan ada dua ya, has taken. Nah, dia bisa diletakkan di tengahnya, menjadi he has recently taken. Atau kita taruh setelah objeknya. Jadi seperti ini, he has taken an English course recently. Jadi recently-nya tidak bisa di antara kata kerja has taken dengan objeknya yaitu an English course. Gitu rumusnya. Kita lihat formulanya ya. Ini formulanya seperti ini. Kalau adjektifnya one word atau kata sifatnya hanya satu kata terdirinya, dia harus muncul sebelum kata bendanya, tidak bisa setelahnya. Kalau kata keterangan itu bisa muncul di tiga posisi. Bisa di depan subjek, di tengah-tengah antara subjek dengan verb, ataupun ketika verbnya terdiri dari dua kata, di tengah-tengah verbnya, atau di akhir kalimat setelah objek. Kita lihat contoh nomor 1. The store open with a sale. Fantastic. Nah, di sini kata kerja opened, kemudian ada with a sale fantastic. Sale adalah artikel ya udah betul diikuti kata benda sale, tetapi di setelahnya ada kata sifat fantastic. Ini tidak bisa seperti ini. Fantasticnya menjelaskan kata sale, maka harus ditaruh di depan sale menjadi a fantastic sale. Nomor 2, the pharmacist has always filled our order quickly. The pharmacist has always filled our order quickly. Di sini kalimatnya itu ada adverb always. Dia di sisi P di antara dua kata yaitu has, fill. Kemudian setelahnya ada kata keterangan lagi, quickly. Ini menjelaskan kata fill. Kalau kata keterangan yang pertama menunjukkan frekuensi, kata keterangan yang kedua menjelaskan manners. Diisinya seperti apa? Dengan cepat. Nomor 3, the political candidates express their opposing views. The political candidates express. Di sini ada kata kerja expressed, nggak ada masalah. Kemudian ada frase their opposing view. Views. Ini sudah betul kalimatnya karena kata opposing merupakan kata sifat. Jadi dari kata oppose ditambahkan ing, dia fungsinya sebagai present participle. Sudah betul ya nomor 3. Nomor 4, the lawyer has selected carefully a new case. Di sini kata kerjanya adalah has selected. Objeknya adalah new case. Tapi di tengah-tengahnya ada adverb carefully. Maka tidak bisa. Harus kita rubah menjadi has carefully selected a new case.
Atau has selected a new case carefully. Atau di depan, carefully the lawyer has selected a new case. Atau bisa juga the lawyer carefully. Nggak bisa ya. Kalau ada dua kata kerja, dia nggak bisa di depan has selected-nya. Jadi bisanya disisipkan. Kalau satu kata kerja, maka dia akan berada di depan atau setelah di depan kata kerjanya atau setelah subjeknya. Nomor 5. Frequently the coffee has tasted bitter. Ini nomor 5. Sudah betul ya. Jadi ada adverb frequently menjelaskan kata kerja has tasted. Di belakangnya ada kata bitter. Bitter ini menjelaskan kata kerja tasted karena dia adalah linking verbs. Linking verbsnya dibuat jadi verb 3. Maka diawali has, diikuti verb 3-nya. Kalimat nomor 5 sudah betul. Nomor 4 tadi, peletakan carefully-nya gitu ya, bisa di depan the lawyer, bisa di tengah has selected, bisa setelah new case. Nomor 6, the wedding reception was held at the restaurant expensive. Di sini ada a restaurant expensive. Artikel harus ada kata bendanya, reception, sorry, restoran. Kemudian kata restoran yang merupakan noun ini dilengkapi atau dijelaskan oleh kata sifat adjectives. Expensive. Kata sifat adjektifnya adalah expensive. Maka di sini tidak bisa. Harusnya dia ditaruh di depan nounnya yaitu restoran. Menjadi an expensive restaurant. Nomor 7. The sales clerk has often traveled to New York. Kalimatnya ini sudah betul ya. Ada adverb yaitu often. Dia menjelaskan kata travel, has traveled, dan ditaruh di tengah-tengah kedua kata kerja tersebut. Nomor 8. Following the failure of the first set of plans, the manager has altered subsequently. Following the failure of the first set of plans. Jadi, mengikuti kegagalan serangkaian rencana pertama, gitu ya, manajernya sudah altered subsequently, merubah, menyesuaikan. Nah, di sini kita lihat ada li. Berarti dia adalah adverb. Adverbnya di sini ditaruh di depan objek them. Di antara kata kerja has altered dengan objeknya yaitu them. Ini tidak bisa. Masih salah. Nomor 8 ini salah ya. Jadi kita harus rubah. Kemudian nomor 9. The students had to study many hours daily during the program intensive. Nah ini ada, kalau tadi subsequently-nya kita bisa rubah setelah them atau has subsequently altered atau di depannya di sini juga bisa. Tapi karena ini induk kalimatnya setelah koma mungkin nggak cocok ya. Lebih cocok di dua tempat tadi, di sini atau di sini. Nomor 10, the student had to study many hours daily during the program intensive. Di sini ada kata akhiran li. Sudah betul ya, karena dia menjelaskan kata kerja study. Kemudian ada lagi the program intensive. Jadi pokoknya kalau ada the, maka setelahnya harus ada kata kerja. Kata benda, sorry. Kata bendanya di sini program. The program intensive. Nah ini intensifnya harusnya menjelaskan kata program. Maka harusnya ditaruh di tengah-tengah antara the dan program. Nomor 10. The naval officers was asked to transfer to a foreign country. Di sini kalimatnya ada subjek the naval officer, kata kerja was asked, to infinitive, kemudian ada object of preposition to a foreign country. Adalah artikel. Kata kerjanya adalah country. Foreign itu adalah adjektif yang menjelaskan kata country. Jadi nomor 10 sudah betul. Kita lanjut ke exercise. Exercise 48 to 46. Di sini kalimatnya berbunyi, they were unable to see where their friends were sitting in the theater because of the lights dim. Nah, di sini salahnya ada di sini. The lights dim.
Lights adalah ade-nya artikel, lights-nya kata kerja, bisa kata benda juga, tapi ini kata kerja ya. Sorry, kata benda karena diawali artikel de. Maka dim-nya yang merupakan adjektif harusnya ditaruh di antara the dan light. Menjadi the dim light. Nomor dua, after the comprehensive exam, she looked exhausted by the experience. Ada linking verb looked, maka harusnya ini merupakan adjektif, yaitu exhausted. Nomor tiga, the project was remarkable, close to being finished. Ada linking verb was, diikuti kata sifat remarkable. Kemudian ada kata sifat lagi close, maka harusnya kata close ini dijelaskan oleh kata remarkable. Harusnya remarkably close. Karena harus jadi adjektif kan yang bisa harus jadi adverb. Yang bisa menjelaskan adjektif kan hanya adverb di sini. Nomor 4, Mark always does his homework careful. Di sini ada kata kerja does, ada objeknya his homework. Harusnya ini jadi adverb carefully. Kalau careful dia harusnya ditaruh di antara his dan homework. Jadi his careful homework. Bisa secara struktur tapi aneh gitu ya. Jadi careful di sini menjelaskan kata does. Always juga adverb menerangkan kata does juga. Jadi kata does ini diterangkan kata always dan kata careful. Kita lanjut. Oops. Nomor berapa? Nomor 5 ya. Nomor 5 kalimatnya berbunyi the program proved far more interesting than I had imagined it would be. The program proved. Prove merupakan kata linking verb ya. Bisa jadi yang menghubungkan dengan adjektif. Maka kalimat ini diikuti far more interesting. Ini merupakan adjektifnya. Jadi kalimat ini sudah betul. Nomor 5, far more interesting. Ting. Jadi dia adalah present participle yang berfungsi sebagai adjektif. Nomor 6. The student had attended regularly all the lectures in the series. The student had attended regularly all the lectures. Di sini ada kata kerja had attended. Ada objeknya all the lectures. Maka adverb regularly tidak bisa ditaruh di situ. Bisa ditaruh di depan. Bisa ditaruh antara had dengan attended. Atau ditaruh di sini. Had attended all the lectures regularly in the series. Atau lebih bagus lagi di sini. Had attended all the lectures in the series regularly. Karena ini all the lectures dijelaskan in the series ya. Jadi tidak bisa setelah objek yang ini. Harus di sini. Nomor 7. The patient became healthy after the operation. Became-nya adalah linking verb diikuti adjective healthy. Sudah betul. Nomor 8. The grandparents speak proudly about all the offspring. About all their offspring. Ada regular verb speak, maka diikuti adverb proudly. Sudah betul. Nomor 9. The manager seems certainly that the project would be finished under budget. Di sini ada linking verb seemed. Maka tidak bisa diikuti adverb certainly. Harusnya certain saja. The manager seems certain. Nomor 10. The firefighters work vigorously and they put out immediately the fire. Di sini ada kata kerja regular work, betul. Ada adverb feverishly, betul. Karena feverishly-nya menerangkan work. Kemudian ada kata kerja put out, diikuti immediately, diikuti objeknya the fire. Ini tidak bisa. Put out-nya adalah regular verb. Walaupun bisa diikuti adverb, tetapi adverb di sini menerangkan kepada tidak bisa memisahkan antara kata kerja dengan objeknya. Maka harusnya dirubah menjadi di mana? They immediately put out. Jadi dua kata ini bukan berbeda seperti tadi ya. Kalau have had misalkan itu maka disisipi sebelum verb 3-nya. Tapi kalau ini kan adalah collocation ya, maka
Dia jadi satu paket, tapi taruhnya di sini. Makanya si adverbnya. Atau setelah subjek di sini. Tuh. Kita lanjut 10 nomor lagi. Ini yang pertama ada modern. Sorry. How. Sebentar. Biar satu view. Modern art is on display at the Guggenheim Museum, a building with an unusually design. Nah, di sini kalimatnya masih salah. Yang salah adalah yang digarisbawahi opsi D. Karena di sini ada an unusually design. Desainnya kata benda. Harusnya diikuti adjektif dulu, baru dia bisa mengikuti artikel an. Tapi di sini sudah ada adverb, maka opsi D kita rubah dulu menjadi usual. Nomor 3. Sorry, unusual. With an unusual design. Yang jelas li-nya dihilangkan ya. Jadi nomor 1 opsinya D. Nomor 2, by the beginning of the 1980s, 15 states had adopted already no fault insurance laws. Di sini kalimat yang salah ada di opsi yang B. Karena kata kerja had adopted ini dipisahkan oleh adverb already dengan objeknya no fault. Maka harusnya already di sini dipindah ke depannya. Jadi had already adopted ini tadi yang saya maksud ketika ada dua kata yang digarisbawahi dalam satu yang sama, maka dia adalah yang kemungkinan salah adalah urutannya gitu. Kalau digarisbawahi dua seperti ini. Nomor 3, heart attacks are fatally in 70% of the occurrences. Di sini ada linking verb are. Maka harusnya ini adalah adjektif dulu. Harusnya fatal, tidak fatally. Jadi nomor 3 kita pilih bravo. Nomor 2 kita pilih bravo juga. Nomor 1 tadi delta. Nomor 4, in spite of a tremendous amount of electronic gadgetry, air traffic control still depends heavy on people. Di sini yang digarisbawahi yang salah adalah yang D. Harusnya still depends heavily karena dia menjelaskan kata depends. Kalau tremendous dia adalah adjektif yang menjelaskan kata amount. Amount-nya tremendous amount-nya jadi noun phrase nggak ada masalah. Elektroniknya adjektif sudah betul. Yang salah adalah heavy karena dia menjelaskan kata kerja li. Makanya harus ditambahkan li di sini. Depends heavily. Nomor 5. Only recently have Gooden's industrial designer. Di sini ada kalimatnya diawali only. Kemudian berarti kalau ada only, dia adalah negative expression, maka subjek dan verbnya boleh ditukar posisinya, subjek dan verbnya. Di sini ada verb duluan, yaitu have. Kemudian ada kata kerjanya mana? Been able. Nggak masalah ya. Recently have. Kemudian ada B, industrially designer. Designersnya ini plural, maka nggak perlu ada artikel untuk menunjukkan apakah dia noun phrase atau bukan. Maka di depannya harusnya adalah adjektif dulu, bukan adverb industrially. Jadi untuk nomor 5, jawaban yang benar adalah bravo. Cara membenarkannya kita hilangkan li-nya. Kemudian kalau unusual trade patterns, ini sudah betul ya. Jadi trade patterns-nya adalah kata benda yang terdiri dari dua kata, pola benang gitu. Pola benang seperti apa yang tidak biasa, unusual. Maka butuhnya adjektif bukan adverb. Kemudian mass production ini juga sudah betul. Kata mass menjelaskan kata production. Production ya uncountable, tidak perlu pakai artikel di depannya. Nomor 6. A baboon's arm appear as lengthily as its leg. Di sini a baboons. Ada S-nya bisa ya, karena dia kan makhluk hidup, hewan. Jadi arms ini ada kepemilikan si babon gitu ya. Kemudian ada appear. Ini sudah betul karena subjeknya lebih dari satu ya. Arms. Appear-nya sudah betul. Dia adalah linking verb. Maka bisa diikuti langsung oleh adjective. Adjective itu
bisa juga berupa comparison. Di sini contohnya ada S bla 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 S. S bla 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 S, S-nya harus adjektif. Gitu. Jadi di sini as long as. Karena lengthily itu adalah adverb, noun-nya merupakan modifikasi dari kata length, kata benda, kata sifatnya adalah long. Maka nomor 6 jawabannya adalah C. Cara membenarkannya kita rubah dengan kata long. As long as its leg. Its-nya itu karena subjeknya ada satu, a baboons. Nomor 7. A serious problem is how to communicate. A serious problem. Masalah serius. Di sini kata sifat serious menjelaskan noun problem. Kemudian ada how to. How-nya adalah konektor, to-nya adalah infinitif untuk communicate, jadi to infinitif ya. Ada kata sifat reliable, ada kemudian a submerged submarine. Submerge-nya adalah adjective. A submerged submarine. Betul kalimatnya. Berarti nomor 7 yang salah adalah, sorry, saya lupa lihat. Yang C. Yang C adalah di sini adjective karena dia menjelaskan kata to communicate. Maka harusnya reliably. Is how to communicate reliably. Cara komunikasinya seperti apa yang bisa atau dengan bisa dipertanggungjawabkan. Nomor 8. Americans are destroying rapidly wetlands faster than a acre every 2 minutes. Sorry. Yang opsi B ini American are destroying rapidly wetlands. Nah, di sini kata kerjanya subjeknya Americans, kata kerjanya are destroying, objeknya adalah wetlands. Tapi di sini ada rapidly. Nah, ini yang tidak bisa. Maka harus bisa dipindah ke are rapidly destroying atau are destroying wetlands rapidly di sini. Jadi nomor 8 yang salah adalah opsi B. Nomor 9, the central banking system of the US consists of 12 bank districts. Nah, nomor 9 ini yang salah ada di opsi D. Kenapa? Karena adjective district itu menerangkan kata banks. Harusnya kan di depannya. Adjektif yang ada di depan kata benda banks. Nomor 10, telegraph service across the Atlantic was successful established in 1866. Di sini a telegraph service itu servisnya adalah uncountable, sudah betul, maka di sini verbnya aja verb be untuk singular. Kemudian ada across the Atlantic adalah object of preposition, tidak ada masalah. Kemudian setelah linking verb was, di situ ada successful establish. Sudah ada adjective establish, dia adalah past participle ya, kata establish ditambahkan ed jadi adjective, maka kata establish ini harusnya dijelaskan oleh successful menjadi successfully. Gitu. Kemudian kita lanjutkan ke TOEFL review exercise skill 1 sampai 48 ya. Ada 10 soal lagi. Di sini soal pertama berbunyi Patty Berg, koma, kemudian ada koma lagi, berarti di tengah koma adalah anak kalimat. Ini adalah subjek, berarti verbnya adalah setelah koma yang kedua. Di sini setelah koma kedua nggak ada kata kerja, maka kita butuh kata kerja. Yang kita pilih adalah won. Gitu. Nggak perlu baca soalnya, kita lihat clue-nya seperti itu sudah bisa jawab. Clue lainnya misalkan di sini ada from. 1935 sampai 64. Dua-duanya di masa lampau. Berarti tensesnya adalah past. Gitu. Kalau yang A ini past tense tapi double subject antara Patty Berg dengan she. Kalau yang D, who won, berarti nanti setelah koma itu harus anak kalimat. Padahal setelah koma bisanya jadi anak kalimat doang. Gitu. Padahal nomor 1 ini belum ada induk kalimatnya. Maka nomor 1 kita pilih yang C. Nomor 2, with about 15 times its weight in air,
Does gasoline. Di sini ada kata kerja does. Di depan kata benda gasoline yang bisa jadi subjek. Maka kalimat ini adalah inverted. Ketika inverted harus memenuhi 6 situasi ya. Bentuk pertanyaan, comparison, condition pengandaian, place expression, negative expression. Oh, 5 ya. Oh, sama itu. What is the other one? Pseudo subject ya. Nah, di sini hanya ada satu dari 6 situasi tadi, yaitu kata only when mixed. Ini menjadi negative expression. Maka nomor 2 jawaban yang benar adalah opsi delta. Kita lanjut nomor 3 sampai 10. The Colorado River reaches their maximum height during April and May. The Colorado River-nya kan satu, pakai kata reaches sudah betul. Kemudian ada kata ganti there, yang namanya kata ganti ya, pronoun menggantikannya noun, yaitu the Colorado River. Maka harusnya ini its reaches its maximum height. Height itu tinggi, yang kata benda adalah dari kata adjective high. Nounnya adalah height, during adalah preposition yang menunjukkan durasi antara April dan Mei. Berarti yang salah adalah Bravo, karena yang digantikan hanya satu, rivernya nggak ada S-nya. Nomor 4, plant proteins tends to have a few amino acids than protein from animal sources. Nah, di sini yang salah ada di mana? Di sini kita lihat ada perbandingan. Jadi amino acids adalah countable, maka quantifiernya pakai few, itu betul. Tetapi di sini ada perbandingan, then, maka harusnya ditambahkan er setelah adjective few, menjadi fewer. Plant protein sudah betul. Ten juga sudah betul karena tadi subjeknya ada S-nya. Animal sources, ini urutannya sudah betul. Animalnya jadi adjective, sourcesnya jadi noun. Nomor 5, the Viking spacecraft has landed on Mars in July of 1976. Di sini ada waktunya, in July of 1976. Maka past tense, tidak bisa present. Walaupun di sini ada verb 3, tapi depannya has, maka dia adalah present perfect. Maka yang salah nomor 5 adalah Bravo. Nomor 6. The Admiral Byrd commanded airplane expedition over both the Arctic or the Atlantic. Di sini ada correlative conjunction both. Paired conjunction. Korelatif itu seperti and ya. Ada paired conjunction both, maka harusnya ini adalah and. Ya, jadi ini yang salah. Kan pasangannya both and. Lainnya sudah betul, commanded-nya karena past tense. Expedition-nya berarti lebih dari satu, depan airplane-nya tidak ada artikel, nggak ada masalah. Over, di atasnya, ini preposition. Both the Arctic and the Atlantic adalah nama tempat. Di atasnya. Jadi sudah betul. Yang salah adalah yang tadi mana? Delta. Harusnya N. Nomor 7. The advertising campaign will be based on the recent completed study. Di sini ada deretan ya, diawali artikel the, diakhiri kata benda study. Maka harus ada adjektif dulu yaitu completed. Adjektifnya dijelaskannya harusnya oleh adverb yaitu recently. Nomor 8. Coronary occlusion results from a disease in which fatty substances with a large amount of cholesterol is deposited in the arteries. Coronary occlusion results from, jadi ini adalah subjek, verbnya, in which adalah konektor, ini adalah subjek, with a large amount of cholesterol adalah object of preposition, is adalah kata kerja yang mengacu pada fatty substances. Dianya plural, harusnya ini diganti are deposited in the arteries. Jadi nomor 8 opsinya delta. Nomor 9, her money gave back as soon as she threatened to take the matter to court. Di sini ada her money, subjek. Subjek bukan makhluk hidup, things ya, tidak bisa melakukan pekerjaan. Maka kata kerjanya harus jadi pasif.
Gave back itu aktif, maka harus dirubah menjadi was given back. Ininya kan past tense sudah oke. To take adalah to infinitive nggak masalah. As soon as ini comparison. Sorry. Ini adalah konektor. Nomor 10, the other sites of fossil discoveries throughout Wyoming, ranging from the fiery Tyrannosaurus rex to the Middler Tras, Tras, Triceratops, have proven equally exciting. Di sini ada have proven kata kerjanya, kemudian ada equally adverb, maka ininya harus jadi adjective. Malah close. Sebentar saya cari lagi tadi yang kok hilang. Di sini ada proven equally exciting. Nah, ini masih salah. Karena excitingnya adalah verb satu. Maka harusnya dirubah menjadi exciting contohnya. Ya. Jadi nomor 10 opsi yang salah adalah opsi delta. Oke, begitu teman-teman. Kita lanjutkan penjelasan materi lain di uh, tautan Zoom yang lain. Thank you so much.